Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Imamat pasal 25 ayat 23. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang-orang asing dan pendatang bagiku. Puji Tuhan, kita jumpa satu nasihat firman Tuhan yang ditulis oleh Musa untuk disampaikan kepada orang Israel bahwa tanah yang mereka miliki itu jangan dijual putus begitu. Tetapi dia diberi kesempatan jika memang membutuhkan uang dan kita rugi, maka tanah itu harus diberikan prioritas kepada saudara atau keluarga dekat yang membelinya. Agar warisan itu tidak berpindah tangan kepada orang lain, terhadap suku lain, atau terhadap orang yang tidak lahir dalam kehidupan perjanjian Tuhan. Inilah yang diingatkan oleh Musa kepada orang Israel. Dan ternyata Tuhan mengatakan hal ini kepada Israel supaya mereka sadar dan mengerti bahwa mereka merupakan pengusaha yang mengelola tanah yang Tuhan punya. Tuhan mengajar kepada mereka supaya membangun sikap sebagai orang yang mengelola, mengurus, bukan pemilik. Dan itulah yang diingatkan supaya mereka jangan sampai berani menjual putus. Karena mereka hanya diberi kesempatan mengolah tanah itu, bukan memiliki tanah itu. Dengan demikian, harta milik orang percaya ditugaskan sebagai pengurus dan mengatur semua dengan baik. Dan Tuhan sendiri mengingatkan ini kepada umatnya. Dan oleh sebab itu, kita juga harus sadar bahwa kalau Israel, Tuhan katakan tanah yang dijanjikan itu menjadi milik mereka, namun milik untuk dikelola, maka hidup ini juga bagi orang yang di dalam Tuhan, hidup ini adalah hidup yang dijanjikan Tuhan, bahwa hidup yang lama kita sudah diganti dengan hidup yang baru. Oleh sebab itu hidup ini harus digunakan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan milik kita lagi, tetapi kita adalah milik Tuhan. Kita adalah propertinya Tuhan. Kita adalah kepunyaannya Tuhan. Kita tidak bebas berbuat sesukanya hidup ini. Tapi kita harus memberi kesempatan kepada Tuhan agar kita melakukan kehendak Tuhan melalui kehidupan ini. Sebab itu jelas sekali Rasul Paulus harus katakan dalam Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dengan jelas Rasul Paulus katakan hidup ini adalah milik Tuhan. Bukan hanya harta benda, bukan hanya kekayaan, bukan hanya pangkat, jabatan, kedudukan, gelar. Itu Tuhan punya. Dia hanya beri kesempatan kita menggunakannya dengan baik untuk mempermuliakan Tuhan. Karena semua yang ada di bawah kolong langit ini, Tuhanlah penciptanya. Tuhanlah yang membuatnya, Tuhanlah yang memilikinya. Sebab itu kepada umatnya dikatakan, tanah ini pun bukan kau punya, ini aku punya. Kamu hanya disuruh mengelola, mengurus tanah itu. Dan oleh sebab itu Paulus katakan hidup ini adalah milik Tuhan. Karena 1 Korintus 6 ayat 20 dia katakan dengan jelas, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab itu orang percaya jangan berkata, oh ini milik saya. Ini kan saya yang kerja sampai saya bisa beli ini. Ini karena semua usaha saya. Memang benar kita yang kerja. Tapi yang kita dapat itu bukan milik kita.
itu Tuhan punya, karena semua yang ada di bawah kolong langit ini Tuhan punya. Dia hanya izinkan kita bisa memiliki sesaat untuk dikelola, sesaat untuk diatur dengan baik. Kita tidak bisa memiliki untuk terus kita bawa ke surga. Waktu kita meninggal, kita bawa semua harta kita nggak bisa bawa. Sebab itu semua yang Tuhan berikan, itu hanya untuk dikelola, untuk diatur, untuk ditata dengan baik. Karena itu Tuhan punya. Oleh sebab itu kita pun harus sadar bahwa hidup ini sudah dibayar lunas. Maka hidup ini harus ditata, dikelola untuk mempermuliakan Tuhan. Sebab itu kita biasa menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini harus digunakan dengan baik untuk mempermuliakan Tuhan. Karena Dia sudah bayar kita lunas. Kita tidak dicicil. Kita dibayar lunas. Setelah dibayar, kita sudah berpindah kepemilikan. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan melalui kehidupan ini. Muliakanlah Tuhan melalui tubuhmu. Muliakan Tuhan melalui akal budimu. Muliakanlah Tuhan dengan harta kekayaanmu. Karena semua itu Tuhan punya. Kita tidak bisa pertahankan semua itu untuk menjadi milik kita selamanya. Ada orang yang dulu kaya raya, sekarang tidak. Ada yang tidak kaya, sekarang kaya raya. Itu bukan dia punya, tapi itu Tuhan yang beri kesempatan dia kelola dengan baik. Tentunya untuk mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa semua yang ada pada kami, bahkan hidup kami, bukan milik kami, tapi itu adalah milik Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, ingatkan kami senantiasa dengan kehidupan, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan akal budi, dengan harta kekayaan yang kami dapat gunakan. Tuhan, tolong kami supaya kami pergunakan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Sebab itu pegang tangan kami, tuntun langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan rumahan, Engkau tolong kami supaya kami sadar bahwa semua yang kami kerjakan, semua yang kami manfaatkan, itu adalah Tuhan punya, dan semua untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.